Nah ini dulur, jadi sangat tentram sekali ketika di depan rumah itu ada makhluk hidup. Nah karena saya tidak suka kucing, kemudian tidak suka macan, apalagi buaya, maka saya memelihara maunya ikan hiu, tapi kemarin tak coba kok tidak muat di sini, akhirnya saya coba ganti menjadi ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam medok dulur. Kembali lagi dengan saya Mas Tia. Dalam kesempatan hari ini kita akan coba sharing-sharing. Jadi ini suara gemercik air di teras gubuk saya ya. Kami konsep sedemikian rupa. Ini juga dalam rangka untuk menenteramkan hiburan saya ini. Nah, saya tidak akan membicarakan banyak tentang kolam ini, tetapi bisa dulur lihat bahwa di sekeliling saya ini adalah kaca semi akuarium dan kolam di bawah gitu ya, yang nampak 50 cm, setengah meter ke atas. Kemudian di bawahnya ini ada sekitar 75 cm, dan di tempat saya duduk ini juga bawahnya kolam, jadi agak gerong, gerong gitu ya, masuk ke dalam gitu ya. Coba kita akan sharing tentang bagaimana cara membersihkan kaca kolam akuarium ini yang sudah mengeras, mengerak. Nah ini kalau disikat biasa, disiram biasa, disikat seperti ini tidak bisa. Nah, makanya saya juga ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk membersihkan kaca akuarium yang bergerak seperti ini, tidak bisa digosok, tampilannya sudah sangat jelek. Nah, ini di dalamnya ada ikan koi. Ikan koi ada sekitar 20-30 ikan koi, seukuran ada yang 20 cm, ada yang 40 cm. Tapi kebetulan ini kok malu-malu ya. Nggak sama seperti orangnya malu-maluin gitu ya. Nah ini masuk ke dalam, di tempat saya duduk ini persis masuk. Biasanya kalau pagi lapar dia akan muncul ke permukaan. Nah coba nanti akan kita kuras. Nah momen ini coba kita akan membersihkan kerak ini dengan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ini ya. Di pasaran sudah langka ini, jangan sebut merek. Ini kebetulan saya bawa Baiklin ya. Nah, 5.000 harganya yang kecil. Nah yang berikutnya adalah pasta gigi. Dua ini alat utamanya, kemudian bahan utamanya, kemudian ditunjang oleh, nah ini sikat, biasanya sikat wajan, sikat panci, dan yang berikutnya adalah spons. Dua alat ini dan ada dua bahan ini. Kita ikuti apakah benar-benar efektif untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di kaca ini menempel, dan kemudian akhirnya terlihat kinclong seperti orangnya gitu ya, hitam kinclong. Stay tune ya. Saya coba jelaskan ya terkait dengan konsep kolam di teras gubuk saya ini. Nah ini kurang lebih berapa ya ini ya, 1 meter kali 2 meter kesininya. Kemudian bentuk L ini juga sama 2 meter kali 1 meter. Nah dalamnya ada ikan, ada enggak ya ikannya? Nah, itu ada, ikannya ada dulur, kelihatan ya. Nah, biasanya muncul ke permukaan. Kalau saya ini baru makan nih. Nah jadi ini ke atasnya setengah meter, ke dalamnya ini 75 cm. Nah konsep ini mengadopsi dengan sistem kerja aquaponik. Jadi ada ikan, kemudian di atasnya ada hidroponiknya. Nah di sini konsep kerjanya adalah ikan itu akan mengeluarkan kotoran berupa amonia. Nah kotoran itu diangkat oleh pompa, itu pompa dialirkan ke pipa sampai akhirnya diangkatlah ke ini namanya filter. Idealnya filter kolam itu ada 3 lapisan. Jadi secara mekanis, kemudian ada secara kimiawi, ada secara biologis. Nah idealnya seperti itu. Nah ini cuman ada 2 tingkatan, karena kalau dibuat 3 ini terlalu tinggi, tidak eksotis juga tampilannya. Nah tingkatan yang ke atas ini adalah ada busa-busa tuh, di dalamnya ada busa. Nah busa, kemudian ada di dalamnya juga ini full busa, murninya untuk filter secara mekanis, membersihkan kotoran-kotoran yang nampak sehingga tersaring, sehingga yang turun berupa air. Nah tetapi air itu belum bisa bagus karena masih mengandung unsur kimia berupa amonia yang akan membunuh ikan itu sendiri. Sehingga di bawah ini saya campur antara kimia dan biologis. Nah kimia itu ada batu zeolit di dalamnya, kemudian ada batu zeolit dan itu namanya kapur ya, termasuk ada pasir malang.
pasir yang keras-keras. Nah, kemudian di bawahnya ini secara biologis ada biobol. Kemudian ya biobol berupa apa? Harganya murah itu 200-an kalau nggak salah. Saya isi separuhnya. Nah, fungsinya untuk mengurai amonia itu. Nah, ini harusnya airnya dengan pompa yang besarannya 40 watt harusnya tidak seperti ini mengalirnya. Nah, ini ada yang tersumbat kotor, sekalian kita bersihkan ya. Kacanya ini mengerak keras sekali nih, sekalian kita bersihkan. Nah, kemudian konsep lamanya itu di atasnya ini ada hidroponik. Nah, tetapi sudah tidak terawat, bos. Ada Pak Sampah ini, pahlawan kita di perumahan. Halo bos, lambaikan tangan bos. Namanya Pak Selamat, mudah-mudahan selamat ya. Nah ini, tapi ini udah tidak terawat, sekalian besok kita bersihkan. Pengalaman yang lalu ketika saya banyak nyantai, hasilnya bisa dilihat di atas ini ya. Oke ya, pertama yang kita lakukan adalah kita mau coba untuk membersihkan ini dulu. Kita pindahkan dulu biar proses pengerjaan kolamnya bisa lebih mudah ya dulur. Kelihatan ya, ini namanya netpot, salah satu media untuk tanaman hidroponik atau aquaponik. Harusnya di bawahnya ada sumbunya, ini udah hilang. Netpot ini harganya per satuannya ini ada 750. Saya belinya online ya 750. Kalau Anda pengen konsep yang sama silahkan, jangan beli punya saya ya, tidak tak jual. Nah ini netpot ternyata yang berbuah adalah lampu. Nah jarang, aneh tapi langka. Nah berikutnya ini namanya pipa atau paralon, ukuran sekitar 3 dim, 2,5 sampai 3 dim. Kemudian ini dilubangi pakai yang namanya hole saw ya, bor yang pisau untuk melubangi, nanti bor gitu. Ikan nanti bak penampungan itu wajib dikasih aerasi ya dulur. Itu gelembung-gelembung itu biar ikannya dalam waktu durasi 30 menit harus sudah bersih kolamnya dan ikannya tidak mabuk, tidaknya mengurangi tingkat kematian. Mudah-mudahan tidak mati ya. Istriku turun tangan dulu ya dulur ya. Kita akan membuat ramuannya biar segera jalan semuanya ya. Kita tunggu ya. Berikut ini ramuan pembersih kaca akuarium. Bahannya ada 4 kali celototan pasta gigi. Kemudian ada 5 sendok pembersih lantai. Kemudian sedikit air. Nah alat-alatnya ada spons busa, spons aluminium untuk panci itu, kemudian sendok makan dan wadah. Nah cara membuatnya simple. Masukkan 4 celototan pasta gigi tadi ke dalam wadah, diikuti oleh cairan pembersih lantai, ditambah sedikit air. Aduk hingga rata, jangan dekat-dekat dengan wajah karena baunya menyengat banget ya. Kemudian syukur-syukur kalau jenengan pakai masker dan kacamata lebih baik.
Mati satu lur, ikannya lur, mati satu. Kita kubur ya. Ini suasana malam hari, gemerci air. Nah, di sini biasanya spot saya duduk ini. Kalau butuh ketenangan, refreshing, saya di sini. One day later. Ya, kali ini kembali lagi dengan saya, Dulur. Kali ini kita coba akan review bagaimana hasil dari kegiatan bersih-bersih kaca kemarin ya. Nah, ini reviewnya dari yang sudah kita lakukan kemarin ya. Jadi dengan memakai apa kemarin ya, odol atau pasta gigi sudah cukup bersih, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kita bersihkan lebih lanjut. Ini contohnya berkerak. Nah, itu ikannya, Dulur. Sayangnya kemarin mati satu ya. Ini berkerak, tidak bisa dibersihkan, tetapi overall oke lah, worth it lah. Ada satu apa namanya, satu bahan yang hasilnya lebih bersih daripada ini, yaitu pakai apa ya itu namanya ya, Fixel pembersih lantai. Jadi pembersih lantai kita pakai Fixel. Ketika kena kerak-kerak putih seperti ini kayaknya dari campuran semen, gamping gitu ya, maksudnya kandungan seperti itu. Nah, kerak-kerak ini tanpa disikat, ketika kena cairan itu kayak model melepuh gitu ya, kayak model melepuh, dan akhirnya dengan sedikit bantuan sikat, setelah dibiarkan 10 menit otomatis akan hilang, akan bersih. Tapi kalau ini kemarin sudah saya beri itu, saya diamkan 10 menit, saya sikat sampai hampir semaput juga, hampir pingsan, itu juga ternyata tidak cukup bersih. Tapi oke lah, karena memang kemarin kita nyari Fixel sangat sulit, akhirnya pakai Pepsodent sama Baiklin pun itu pun hanya beberapa yang ada, yang toko-toko yang besar malah sudah tidak ada. Nah, ini Dulur, jadi sangat tentram sekali ketika di depan rumah itu ada makhluk hidup. Nah, karena saya tidak suka kucing, kemudian tidak suka macan, apalagi buaya, maka saya memelihara maunya ikan hiu, tapi kemarin tak coba kok tidak muat di sini, akhirnya saya coba ganti menjadi ikan koi. Nah, ini ikan koi. Tentram sekali ketika saya suntuk pulang kerja atau pagi sebelum berangkat, saya selalu menyempatkan untuk duduk-duduk di sini. Nah, duduk-duduk di sini untuk sekedar melihat dan sekedar menyapa dan memberi pakan. Setiap hari seperti ini, Dulur. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini salah satu yang besar. Cuman sayang sekali ini banyak yang rusak warnanya karena kena jamur kemarin hujan. Ini yang bagus, ini platinum putih, saya paling suka. Nah, ini yang paling besar, ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Dua ini. Nah, ini dua. Sama yang hitam itu. Warnanya rusak. Oke ya, mungkin itu aktivitas saya dalam rangka di rumah aja. Mudah-mudahan pandemi wabah corona ini segera berlalu ya, dan kita bisa melakukan podcast dengan orang-orang hebat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.